Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sebelum dimulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin ketua kelasnya, silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dan doa mulai. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya, Ibu cek dulu ya. Ade Juanda, Alika Andini, Ari Ardiani, Aulia Suci, Dede Ipa, Desi, Erliana, Fajar, Fikri, Hilmi, Indra, ya semuanya hadir semuanya. Bagi teman kalian yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Sekarang kalian cek kebersihan dulu ya. Lihat ke bawah, ada sampah tidak? Kalau ada, ambil dan buang pada tempatnya. Ya, sebelum Ibu istilahnya memulai pembelajaran, sehat tidak hari ini kalian? Semangat ya kalian untuk menerima pembelajaran hari ini. Siap? Siap? Siap. Terima kasih. Baik, sebelum Ibu memberikan pembelajaran untuk materi hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali ya materi sebelumnya. Masih ada yang ingat? Masih? Ya. Coba bagaimana pengertian dari teks berita? Silakan Naisila. Teks berita adalah teks yang berisikan informasi yang sesuai dengan kenyataan atau yang sedang terjadi. Bagaimana jawaban Naisila? Betul apa tidak? Berikan tepuk tangan. Ibu masih pengen tahu. Sebutkan struktur teks berita. Siapa yang tahu? Silakan berdiri. Struktur teks berita yaitu judul berita, kepala berita, tujuh berita, dan ikon berita. Jawaban teman kalian betul apa tidak? Berikan tepuk tangan. Alhamdulillah kalian masih mengingat materi minggu yang lalu. Ada di sini yaitu tentang Ibu akan menyampaikan, merancang dan menyusun data informasi teks berita sesuai dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan ya. Capaian pembelajarannya yaitu capaian pembelajaran 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. 4.2 menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yaitu 4.2.1 melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu merancang perumusan data dan informasi dalam bentuk berita dengan memperhatikan unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan teks berita dengan tepat. 4.2.2 melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyusun teks berita secara tulis
dengan memperhatikan unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan. Itulah materi yang akan Ibu mau sampaikan hari ini, yaitu ada tujuannya dan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Ya, baik anak-anak. Ibu akan mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang materi merancang dan menyusun data informasi teks berita secara tulisan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Dengan ya. Minggu yang lalu kalian sudah dibagi kelompoknya kan? Sudah ya. Sekarang Ibu akan menayangkan video, silakan kalian simak ya. Akan memberikan contoh cara mengerjakan soal yang ada di LKS tadi. Jadi, yang harus digarisbawahi, yang saya bahas di video ini adalah cuma contoh, bukan jawaban atas pertanyaan yang ada di dalam LKS tadi, tapi hanya contoh. Tadi di LKS yang pertama sudah ditunjukkan unsur-unsur berita, sama seperti ini. Contohnya mulai dari adik simbanya sudah ada, kemudian ada informasi tambahan. Kemudian di bawahnya kalian diminta untuk menuliskan berita berdasarkan. Kalian kan sudah menyimak ya tayangan video ini, cara bagaimana mengerjakan soal ya. Di sini ada cara menuliskan berita, harus mengandung unsur-unsur berita, yaitu ada adik simba ya. Adik simba itu apa sih? Silakan. Itu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Bagaimana jawaban teman kalian? Berikan tepuk tangan. Tadi jawaban teman kalian yaitu unsur-unsur berita yaitu adik simba. Adik simba itu yaitu 5W 1H. What, where, when, why, dan sekarang Ibu akan menayangkan contoh teks berita. Di sini ada contoh teks berita yaitu tentang gempa susulan kembali guncang Cianjur Minggu subuh hari suara.com. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kembali mencatat adanya gempa susulan yang mengguncang daerah Cianjur pada Minggu 27 November 2022 subuh hari. BMKG mencatat gempa dengan kekuatan magnitudo 2,4 mengguncang Kabupaten Cianjur dengan posisi 7 km sebelah barat daya daerah itu pada pukul 04.20 waktu Indonesia Barat. Menurut BMKG, gempa itu berpusat di darat dengan kedalaman sekitar 10 km dan dirasakan dengan skala MM1, 2, MMI2 di wilayah Cianjur, Cilaku, Karangtengah, dan Warung Kondang. Sejumlah gempa susulan memang masih kerap muncul pasca terjadinya gempa di Cianjur beberapa waktu lalu. Para petugas juga masih berjibaku mencari sejumlah korban yang belum ditemukan. Diketahui berdasarkan laporan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto, per hari jumlah tanggal 25 November 2020 tercatat ada 310 orang meninggal dunia akibat gempa Cianjur. Sementara ada 24 orang yang belum ditemukan. Jumlah itu setelah ada tambahan 17 korban tewas yang berhasil dievakuasi petugas. Dari jumlah 17 korban itu, 8 diantaranya sudah teridentifikasi dan merupakan warga Cugenang,
Cianjur. Sementara sisanya 9 korban belum teridentifikasi. Kalian sudah menyimak dan Ibu sudah membacakannya. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan? Ya. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, istilahnya Ibu membagikan, di sini Ibu sudah mencontohkan, ya. Di dalam paragraf pertama, ada nggak unsur beritanya? Unsur. Coba. Yang keras. Ya, berarti unsur apa? Ada unsur beritanya ya. Berarti apa? Menunjukkan apa? Berarti kapan? Di sini ada kan? Apa, kapan, di mana ya. Di sini ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Pak? 5 paragraf. Berarti ini mengandung unsur-unsur adik Simba. Adik Simba itu? Ya, sini udah mengandung adik Simba ya. Udah paham semua? Sebelum Ibu membagikan tugas, istilahnya untuk menyelesaikan ya, membagikan. Berarti gak ada pertanyaan lagi ya? Udah paham semua ya? Tadi sudah cara mengerjakan soalnya bagaimana. Berarti mengandung unsur adik Simbanya, itu kan? Kalian tinggal merancang dan menyusun tentang teks berita ini. Ada 6 kelompok ya? Ditulis ada di bawah itu. Sebelum kalian mengerjakan soal, yaitu tentang menyusun ya, menyusun teks berita kan? Nah, di sini teks berita, tapi temanya bebas ya, tidak yang menurut di sini Ibu contohkan ya, bebas temanya, tentang alam, tentang bencana, tentang kecelakaan boleh, tapi mengandung unsur beritanya. Itu unsur teks berita apa saja? Ibu pertegas kembali, unsur-unsur berita apa saja? Iya, itu kan ada harus jelas ya struktur dan kaidah kebahasaannya dengan tepat. Perhatikan unsurnya, apa strukturnya. Strukturnya itu kalian ada judulnya kan, temanya bebas itu kan. Nah, terus kaidah kebahasaan berarti bahasanya yang baku ya. Itu paham berarti ya. Tugasnya harus selesai hari ini. Sepakat? Makanya kalian berdiskusi. Harus bekerja ya. Dikasih waktu 20 menit. Silakan dikerjakan. Kemarin ini ya udah ditentukan kelompoknya nama pahlawan. Waktunya sudah habis ya. Silakan LKPD-nya dikumpulkan. Sekarang kalian per kelompok mempresentasikan hasil LKPD-nya. Siap ya? Kelompok Cut Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany. Saya perwakilan dari kelompok Mutia akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Banjir melanda Kabupaten Cilacap. Banjir melanda Kabupaten Cilacap pada Sabtu pagi hari.
Berikan tepuk tangan dari perwakilan kelompok Cut Mutia. Selanjutnya, perwakilan dari kelompok Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan Ki Hajar Dewantara akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Terjadinya banjir di Sodong satu terjadinya hujan deras yang tidak berhenti saat Jumat sore 02.04. Banjir terjadi karena adanya bendungan jadi terkena banjir yang sangat deras menyebabkan rumah warga terendam banjir. Sekitar 20 rumah terkena banjir memiliki banjir tersebut mencapai kaki lutut manusia. Sekitar 2 meter warga bergotong royong membersihkan tanah yang menyebabkan banjir tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan dari perwakilan kelompok Ki Hajar Dewantara. Silakan sini. Selanjutnya, perwakilan dari Dewi Sartika, kelompok Dewi Sartika, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Roy Supandi dari perwakilan Dewi Sartika akan mempresentasikan hasil diskusi. COVID-19 tewas di Gudang Penumpang Bogor, Jakarta. Seorang sopir taksi online kami sebelum Dago tewas usai ditikam oleh perampok di jalan Jenderal Sudirman. Ini pelaku yang menjalankan aksi dengan modus berpura-pura sebagai penumpang truk. Kapolsek Kemang Kompas Chandra menyatakan kejadian itu adalah Senin 4 Agustus 2023 sekitar 17.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku bernama Caesar Sharon. Di situ dia memang sudah berencana merampok dengan membawa pisau dari kosannya. Kemudian korban itu tiba di lokasi jatuh, naik ke dalam mobil korban tepat di belakang tempat duduk sopir. Kemudian saat di perjalanan pelaku langsung mengambil pisau dari dalam tasnya. Korban ditutup 4 kali di bagian perut dan dada korban sampai melawan dan pelaku mengambil alih mengunci mobil. Chandra menunjukkan saat ini pelaku telah ditahan di Polres. Soal pengakuan pelaku baru pertama kali beraksi merampok taksi online. Saya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan dari perwakilan dari kelompok Dewi Sartika. Selanjutnya, kelompok Diponegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Zahra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang banjir di daerah Subang Sodong. Telah terjadi banjir di daerah Subang Kampung Sodong pada tanggal 2 Februari 2021 yang menggenang pemukiman
Berikan tepuk tangan perwakilan dari Diponegoro. Selanjutnya kelompok Kartini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok Kartini akan mempresentasikan tugas yang telah kami diskusikan. Tolong disimak ya teman-teman. Kecelakaan di daerah Subang telah memakan korban pada hari Sabtu malam, tanggal 1 Januari kemarin. Diduga kecelakaan terjadi akibat kelalaian korban saat menggunakan sepeda motor dengan kecepatan yang cukup tinggi di daerah tikungan. Kemudian datang sebuah mobil dengan muatan yang cukup banyak dari arah yang berlawanan dan pengendara sepeda motor terpeleset dan terlindas mobil dengan muatan yang cukup banyak. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 09.00 malam. Pasca terjadinya kecelakaan, petugas kepolisian datang untuk segera mengevakuasi korban. Diketahui berdasarkan informasi dari kepolisian, korban telah dievakuasi di rumah sakit daerah sekitar terjadinya kecelakaan. Naasnya korban meninggal dunia setelah masuk ke ruang UGD. Pada pukul 10.00, sementara itu pihak kepolisian sedang mencari cara untuk menghubungi keluarga korban. Berikan tepuk tangan perwakilan dari kelompok Kartini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Cut Nyadin. Silakan. Ki Hajar Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok Cut Nyadin. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang sudah kami diskusikan. Banjir melanda kota Jakarta. Banjir melanda kota Jakarta pada Sabtu tanggal 17 bulan Januari 2019 dini hari. Banjir dengan kedalaman 1,5 meter dirasakan warga Jakarta pada pukul 05.20 WIB. Banjir itu dikarenakan sampah yang menumpuk di sungai. Ada 15 orang tewas dan 32 orang ditemukan luka-luka. Para petugas telah mengevakuasi warga selamat ke tempat yang nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan perwakilan dari kelompok Cut Nyadin. Semua kelompok sudah mempresentasikannya, ya. Kalian sudah menyelesaikan LKPD-nya sesuai dengan kesepakatan, ya. Hari ini harus selesai. Ada yang menanggapi nggak? Dari kelompok Ki Hajar Dewantara, Diponegoro, Cut Nyadin, Cut Mutia, Kartini, silakan. Ada yang menanggapi ya tentang presentasi hasil kelompok diskusi ini? Ya, berarti LKPD-nya Ibu nilai nanti dibagikan ya. Bagaimana pembelajaran hari ini tentang menyusun ya. Tadi kalian sudah mengerjakan LKPD-nya yaitu menyusun data informasi ya secara tulisan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dengan tepat. Bagaimana kalian istilahnya puas tidak hasilnya? Puas. Ya, berarti terima kasih kalian sudah puas ya. Sekarang siapa yang akan menyimpulkan hasil dari LKPD atau hasil pembelajaran hari ini? Silakan. Kesimpulan saya bahwa berita adalah informasi yang terjadi dan sudah pasti terpercaya dan mengandung unsur adiksi, Pak. Berikan tepuk tangan untuk teman kalian. Terima
Terima kasih. Jadi kesimpulannya, hasil pembelajaran hari ini yaitu tentang materi merancang menyusun data informasi ya, sesuai dengan secara tertulisan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan, harus mengandung apa tadi? Adik Simba itu unsur-unsurnya dengan tepat. Itu ya kesimpulannya. Berarti kalian sudah paham ya tentang teks berita ini. Kalian sudah mengerjakan LKPD-nya, hasilnya memuaskan, itu kan? Dengan hasil kesimpulan tadi, ada yang akan ditanyakan oleh kalian? Dicukupkan saja. Terima kasih. Dan sebelum istilahnya pembelajaran ini selesai, akan Ibu sampaikan untuk kalian mempersiapkan ya materi selanjutnya. Yaitu tentang apa? Slogan, iklan, dan poster. Kalian persiapkan ya untuk materi selanjutnya. Dicukupkan sekian pembelajaran hari ini dan Ibu terima kasih. Sebelum selesai pembelajaran ini kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa telah dilaksanakan. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sangat berterima kasih untuk hari ini ya. Mohon maaf kalau Ibu ada kesalahan ya. Itu saja yang Ibu sampaikan. Silakan.